Perkenalkan Pak, saya Suci dari Rumah Magang Suara USU. Ingin tanya-tanya tentang masalah Eudirum sama Bapak. Kiranya Bapak dapat menjawab ya Pak? Iya, mudah-mudahan bisa jawab. Iya, amin. Nomor satu Pak, Bapak tahu nggak sih Pak, atau pihak Eudirum tahu nggak sih Pak, kalau misalkan Eudirum itu aksesnya nggak semua bisa diakses mahasiswa? Boleh dijelasin nggak, maksudnya nggak bisa diakses itu gagal login atau? Iya Pak, mereka itu seringnya gagal login dan akhirnya itu nyerah Pak aksesnya karena banyak kali mungkin mereka nggak tahu tata caranya bagaimana, makanya mereka itu lebih senang menggunakan kuota internet lebih cepat gitu kan Pak daripada mengakses Euduroam. Oke, mungkin saya jelasin dulu ya, Eduroam itu apa. Eduroam itu adalah layanan untuk akses internet berbasis WiFi yang disediakan untuk mahasiswa, untuk dosen, ataupun untuk staff di USU. Ya sebenarnya Eduroam sama WiFi itu apakah ada perbedaan? Sebenarnya ya sama ya. Yang membedakan adalah cara mengaksesnya atau cara mendapat koneksinya itu, yang seperti tadi ditanyakan ya, ada keluhan misalnya, ada yang bisa, ada yang enggak. Mungkin saya jelasin dulu kenapa mungkin Eduroam itu lebih sulit untuk bisa terakses dibandingkan WiFi yang biasanya dipakai orang ya. Yang pasti memang kita pengen Eduroam itu kan layanan yang menggunakan bandwidth internet yang dilanggan oleh USU. Ya kita sebenarnya pengen jangan sampai bandwidth yang disediakan untuk mahasiswa, dosen dan teknik tadi itu dipakai dengan tidak benar oleh orang yang bukan orang USU yang punya hak gitu ya. Makanya aksesnya itu memang terasa lebih sulit. Ada yang kesulitan, mungkin bingung karena cara teraksesnya beda dengan yang biasanya yang mungkin cuma pakai password saja gitu ya. Jadi tujuannya Eduroam itu bukan mau mempersulit si penggunanya untuk terakses, tapi pengen hanya orang USU saja yang boleh mengakses, karena itu menggunakan bandwidth yang dilanggan oleh USU, menggunakan anggarannya USU gitu. Untuk itulah makanya dibuat mekanismenya untuk bisa mengakses wifi-nya Eduroam itu nanti kayak mahasiswa itu bisa menggunakan username dan password. Kalau mahasiswa itu pakai name at students Usua CID, nah passwordnya itu password 1. Kalau dosen nanti bisa beda lagi, sama teknik bisa beda lagi. Intinya masing-masing pribadi yang memang sebagai mahasiswa atau sebagai dosen atau sebagai stand di USU itu kan pasti punya identitas masing-masing ya. Identitas masing-masing itulah yang digunakan mereka agar bisa terkoneksi wifi-nya Eduroam itu tadi. Jadi kalau ada orang lain bukan mahasiswa, bukan dosen atau bukan stand di USU, ya memang kita nggak sediakan, karena kasihan nanti orang USU yang punya hak tapi digunakan oleh orang lain yang nggak punya haknya untuk menggunakan wifi itu. Jadi tujuannya ada Eduroam dengan mekanisme cara koneksinya yang seperti tadi, bukan tujuannya mau mempersulit, tapi pengen memang yang pakai wifi Eduroam yang dilanggan USU itu memang hanya orang-orang yang berhak saja. Itu. Kan Pak, beberapa hari lalu kami juga menanya-nanya mahasiswa, melakukan wawancara tentang Eudorum ini kepada mereka. Kami tanya lah Pak, kan waktu di Fakultas Teknik kemarin katanya Eudorum itu bisa diakses, tapi beberapa kelas saja, kelas yang lainnya tidak. Terus tanya juga sama mahasiswa FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat, mereka sebagian temannya bisa nih Pak mengakses, sebagiannya lagi enggak, padahal berada di gedung yang sama. Nah, apa sih Pak yang membedakan kenapa bisa akses Eudorum itu beda-beda, padahal dia satu gedung, atau misalkan akses Eudorumnya beda-beda padahal dia beda gedung gitu Pak, ada gedungnya yang nggak ada, Eudorumnya ada yang nggak punya gitu. Kalau tadi ditanya mungkin ya ada mahasiswa yang bisa, ada mahasiswa yang nggak bisa, itu kan kita mesti coba analisa dulu tidak bisanya itu maksudnya seperti apa. Misalnya ada yang nggak bisa karena nggak tahu caranya, atau ada yang salah memasukkan username atau passwordnya gitu. Ada yang memang bisa karena emang benar langkah-langkah yang dilakukan itu benar. Nah mungkin ya kalau yang tadi ditanyakan ya kalau saya mungkin ya
Kalau ada yang bisa atau nggak bisa itu mungkin kita harus coba cek dulu apa kendalanya, sehingga tadi kok ada yang nggak bisa. Untuk panduan cara terkoneksinya sendiri kan juga sebenarnya ada ya kayak di sini kan kita ada buat tata caranya ya, panduan untuk mahasiswa atau untuk dosen sama tendik itu memang ada perbedaan. Itu mungkin itu udah disediakan di setiap fakultas sebenarnya, mungkin nggak semua sisi lantai atau gedung di fakultasnya ya, mungkin di lobi-lobi utamanya atau di gedung fakultasnya aja yang tersedia gitu. Tapi panduannya itu sebenarnya juga ada di websitenya PSI. Jadi mungkin kalau Eduroam itu kan memang tanggung jawabnya itu ada di PSI USU ya. Jadi kami coba juga buat panduannya di websitenya PSI. Jadi kalau mahasiswa dosen atau tendik itu mau koneksi pakai Eduroam itu bisa lihat panduannya dulu, mungkin pakai bandwidth internetnya yang pribadinya dulu ya. Untuk sosialisasinya sebenarnya itu udah kita ada lakukan juga ya. Misalnya pada saat memang kita implementasikan Eduroam itu secara keseluruhan di USU, itu ada tim yang berkeliling mendatangi mahasiswa, udah tahu belum Eduroam, cara koneksinya gimana gitu. Itu udah pernah kita lakukan juga untuk mahasiswa yang baru yang semester berjalan ini juga. Saat mereka setelah periksa kesehatan itu, setelah periksa kesehatan itu kita minta mereka datang ke sini untuk melihat tutorial. Misalnya selain Eduroam itu ada cara pengisian KRS, penggunaan satu mahasiswa, websitenya juga penggunaan ASA dan juga Eduroamnya. Jadi kita udah coba ngasih sosialisasi ke mahasiswa terutama, walaupun mungkin nggak tercover semua mahasiswa di USU ya maksudnya ya gimana tata cara penggunaan Eduroam. Kita sebenarnya juga udah siapin channel untuk keluhan ataupun pertanyaan, misalnya kok nggak bisa connect ya, itu setiap hari ada memang yang bertanya dan kita coba bantu ya selama jam kerja, kira-kira kendalanya apa gitu ya. Kenapa mungkin ada mahasiswa itu kok nggak bisa, temannya bisa dia nggak bisa gitu. Kita coba bantu memang kalau ada kendala-kendala, ada keluhan nggak bisa koneksi ke Eduroam. Nggak cuma mahasiswa juga, dosen juga, mas teknik juga ada juga isi yang lain. Itu akses channel untuk mengeluh itu kemana ya Pak? Ada di Telegram. Sekarang kita tambah lagi yang pakai WA ya, WhatsApp. Itu nanti bisa saya kasih ya nomornya kalau mau disebarin lagi ya, biar bisa bantu yang belum tahu mungkin ya. Jadi saya kasih Telegram sama WhatsAppnya. Pak, makasih ya Pak sebelumnya. Jadi Pak, Eduroam itu merata nggak sih Pak di semua fakultas? Oke, Eduroam itu kalau dibilang merata di setiap ruangan di setiap fakultas ya belum ya. Memang targetnya pengen semua ruangan yang berkegiatan lah, ruang administrasi ataupun juga ruang kelas atau ruang terbuka, itu kita coba sediakan Eduroamnya. Cuma memang kendalanya memang ya untuk penyediaan akses itu kan kita butuh perangkat dan butuh jaringan. Jadi memang kita coba lakukan dari tahun 2017 itu kita coba nambah sebaran titik-titik yang ada Eduroamnya itu hingga sampai tahun ini ya, sampai tahun kedepannya juga ya. Kalau mungkin bisa saya kasih info mungkin ya, kalau jumlah perangkat wifi itu kan perangkat access point itu kan itulah yang menjadi alat bantu supaya setiap titik di USU itu atau setiap ruangan di gedung punya akses Eduroam itu ya. Perangkat itulah yang nanti bisa menjadi alat yang kita bisa buat untuk bisa menambah area hotspotnya ini. Jadi jumlah perangkat itu yang nanti akhirnya menentukan apakah di sana ada tersedia Eduroam atau tidak. Kalau ya targetnya memang ya kalau setiap dalam rata-ratanya ya setiap tahun itu kita mungkin bisa pasang itu 100 titik lah. 100 titik. Kenapa cuma 100 ya, itu memang
karena alatnya juga tidak murah juga, makanya kita nggak bisa dalam setahun itu mungkin nggak bisa pasang sangat banyak ya, karena anggaran juga ya. Ada nggak sih Pak perbedaan kualitas Eudorem di antara gedung-gedung? Kalau kualitas Eduroam pasti ada ya. Biasanya itu memang penyebabnya karena lingkungan gedungnya. Misalnya ada gedung yang menggunakan bahan-bahan gedungnya itu misalnya dari beton, dari kaca, dari kayu. Nah itu pasti mempengaruhi kualitas sinyalnya. Nanti ada mungkin satu area yang sinyalnya bagus atau sinyalnya jelek, itu karena juga lingkungan area di sekitar gedungnya itu tadi. Biasanya kalau misalnya kelas, mungkin kan mahasiswa juga banyak aktivitas di kelas ya. Nah, di kelas itu mungkin kita belum bisa masang setiap satu ruang kelas satu alat. Jadi masih rata-ratanya itu beberapa kelas kita coba kasih alatnya cuma masih satu saja. Makanya mungkin di satu kelas sinyalnya bagus, di kelas yang lain mungkin sinyalnya kurang bagus ya, karena kondisi tadi ya. Karena memang ada kebutuhan ada koneksi Eduroam di ruangan kelas itu, tapi kita belum bisa masang setiap ruangan satu ya, mungkin kita cuma bisa masangnya di sela-sela antara kelasnya supaya bisa cover area di sekitar kelas itu dulu. Jadi memang nggak semua ruangan, semua titik itu pasti sinyalnya bagus. Biasanya Pak yang kurang bagus itu jaringannya gedung yang gimana Pak? Gedung yang beton kah atau gedung yang kaca kah? Yang pasti kalau kaca itu juga lebih pengaruh ya. Kalau yang beton ya sebenarnya sinyalnya masih akan terlemahkan ya. Tapi kan selain bahan bangunan itu sebenarnya juga di lingkungannya itu kan kayak mungkin mahasiswa atau dosennya ya, karena ada Eduroam situ tapi sinyalnya kok nggak bagus, jadinya mereka malah hidupkan tethering masing-masing. Itu juga sebenarnya mempengaruhi sinyal Eduroam yang ada di area itu. Kenapa seperti itu? Itulah mekanisme kerja sinyal wifi itu, dia bisa terferensi oleh sinyal-sinyal wifi yang lain yang berdekatan. Makanya kita ya targetnya memang ya kalau bisa kita sediakan coverage yang lebih luas, jumlah perangkat yang lebih banyak, harapannya nanti mahasiswa ataupun dosen ya udah bisa menggunakan Eduroam aja, nggak bisa tethering lagi. Karena kalau tethering juga nanti sinyal yang ada di situ juga jadi kurang bagus karena terinterferensi tadi. Terakhir nih Pak, untuk teman-teman mahasiswa, ada nggak sih informasi yang pengen Bapak sampaikan atau hal lainnya agar kita semua teman-teman mahasiswa bisa mengakses Eduroam? Ya, kalau mungkin sebelum itu kayak tadi saya jelasin ya, Eduroam itu kayak tadi ditanya kok susah ya cara connect-nya gitu ya. Jadi saya cuma pengen sampaikan lagi ya, kalau Eduroam itu tadi dibuat seperti itu tujuannya supaya lebih aman, hanya orang yang berhak saja yang menggunakan bandwidth internet yang disediakan oleh USU. Jadi tidak orang lain yang bukan USU tahu wifi, tahu passwordnya bisa menggunakan koneksi wifi untuk koneksi internetnya. Kalau ada keluhan atau ada pertanyaan sebenarnya mungkin bisa coba dicek di websitenya PSI ya, di psi.usu.ac.id. Nanti di situ juga ada chatbot, juga ada Telegram. Kalau misalnya udah lihat panduannya masih ada kesulitan, ada kendala, masih bisa ditanyakan. Kalau ya masih jam kerja pasti kami akan coba bantu jawab ya. Kalau mungkin ada juga yang bertanya kok di tempat kami belum ada, di sana udah ada kok di sini belum ada koneksi Eduroamnya disediakan, itu karena tadi ketersediaan perangkat yang bisa dipasang di setiap gedung, di setiap fakultas. Mungkin itu sih. Terbatas ya Pak, terbatas. Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Saya akhiri tanya pertanyaan saya. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan terima kasih atas
ketersediaan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama.